wabarakatuh. Ya teman-teman, kita kembali lagi. Di video kali ini kita coba membahas atau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin ya baru pertama kali ikut CPNS dan sudah sampai di tahap SKB ini karena belum ada pengalaman, jadi mungkin belum ada gambaran seputar tes di tahap kedua ini atau tes SKB ini. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ditanyakan via DM Instagram dan via komentar di YouTube yang sudah saya rangkum. Semoga pertanyaan-pertanyaan jawaban yang saya berikan itu bisa menjawab dari pertanyaan dari teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya juga saya mengucapkan selamat buat yang lolos sampai di tahap perankingan, tahap SKB, melanjutkan berkompetensi lagi untuk mendapatkan NIP. Semoga teman-teman bisa lolos mendapatkan nilai terbaik lah, mendapatkan kado terbaik di tahun ini, ya, bisa lolos menjadi seorang ASN. Amin amin. Oke, kita lanjut teman-teman di pertanyaan pertama. Nah, apakah SKB CAT tentang SKB CAT dan non CAT? Nah, ada yang bertanya karena di jadwal pengumumannya itu tertera tes SKB CAT dan non CAT. Jadi apakah dia juga itu ikut SKB non CAT? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman, memang SKB itu dibagi menjadi dua. Ada yang CAT dan non CAT. CAT lah biasanya disebut ini. Nah, jadi teman-teman, yang saya ketahui, saya jawab berdasarkan pengalaman saya. SKB non CAT itu biasanya diperuntukkan untuk yang di kementerian. Berdasarkan pengalaman saya teman-teman, jadi karena saya itu di provinsi, jadinya di daerah itu tidak ada yang namanya SKB non CAT. Karena SKB non CAT ini dia menguji yang pertama itu biasanya wawancara. Nah, itu wawancara itu ada di SKB non CAT ini. Kemudian itu ada praktek mengajar, biasanya itu untuk formasi dosen. Nah, kemudian ada tes kejiwaan. Nah, itu juga bagian dari SKB. Yang kalah kan teman-teman lihat lagi. Nah, ini adanya di formasi-formasi khusus. Saya tidak tahu untuk yang di daerah atau di provinsi, ya di daerah namanya. Tetapi untuk yang di kementerian itu biasanya ada, misalnya di Kemenkumham. Nah, itu ada namanya tes kesehatan. Nah, itu ada tuh JAS ya kalau nggak salah namanya. Kemudian di dosen itu biasanya ada praktik mengajar. Nah, kemudian ada juga wawancara. Kurang lebih seperti itulah tentang SKB non CAT. Sedangkan teman-teman yang di daerah, misalnya untuk formasi apa ya, POPT, pengawas benih tanaman, analis pasar, penyuluh pertanian, sepanjang untuk penyuluh pertanian nih ya, pengalaman saya tidak ada yang namanya SKB non CAT. SKB CAT saja yang ada. Jadi setelah SKB CAT langsung dengar pengumuman, tidak ada lagi tes-tes yang lain. Jadi cuma satu saja teman-teman, SKB CAT. Berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya satu formasi, jadi kita di daerah tidak ada itu lagi yang namanya SKB non CAT. Kita itu hanya satu saja SKB, yaitu SKB CAT saja. Ya, terdiri juga dari 100 soal, sama waktunya juga 90 menit. Kurang lebih seperti teman-teman tentang SKB CAT dan non CAT. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Nah, berapa persentase untuk lolos SKB jika nilai SKD rendah? Nanti ada juga yang bertanya seperti ini. Nah, untuk teman-teman ketahui, bobot dari SKD sendiri itu adalah 40%. Sedangkan SKB itu agak besar, jadi 60%. Nah, buat yang teman-teman yang sudah merasa pesimis, misalnya dalam satu formasi dibutuhkan satu, otomatis kan yang lolos akan 3. Nah, misalnya dia itu di perankingan dia urutan ketiga, jadi dia sudah pesimis ya, uh, uh,
lawannya itu yang peringkat 1 itu pasti punya peluang lebih besar. Nah, itu teman-teman tidak usah terlalu dipikirkan, karena untuk seleksi SKB itu teman-teman mempunyai peluang yang sama, peluangnya yang besar, karena bobot dari SKD itu cuma 40%. Jika teman-teman pada tes SKB dari 3 orang ini teman-teman bisa berada di peringkat 1 ataupun peringkat 2, selisih antara nilai SKD-nya itu tidak terlalu jauh, itu teman-teman punya peluang untuk bisa lolos. Jadi silahkan teman-teman belajar saja semaksimal mungkin, tidak usah dipikirkan. Tugasnya teman-teman sekarang adalah tetap belajar, manfaatkan waktu sebaik mungkin, manfaatkan peluang sebaik mungkin, karena jika teman-teman sudah sampai di tahap perankingan dan lolos ke tahap SKB, teman-teman masih punya peluang yang sama untuk lolos. Jadi silahkan belajar lagi, tidak usah pikirkan persentasenya ini, karena teman-teman masih punya peluang. Walaupun nilainya perankingannya teman-teman di peringkat ketiga ya, di peringkat kedua, jadi tetap belajar saja. Untuk teman-teman yang sudah di peringkat pertama juga jangan lengah, karena peluangnya teman-teman untuk lolos itu juga masih bisa diambil oleh yang lain. Jangan sampai teman-teman berpikiran di peringkat pertama, jadi teman-teman santai-santai saja tuh. Nah, itu cukup berbahaya. Jadi belajar lagi, jangan sampai membuangkan peluang, membuang waktu, membuang peluang yang sudah ada. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya untuk pertanyaan ini. Kita lanjut. Nah, apakah soal-soal SKB sama dengan SKD? Jadi sangat berbeda. Kalau teman-teman lihat saja, SKD ini dia berbicara tentang soal-soalnya itu tentang kompetensi dasar atau hal-hal dasar yang minimal itu seorang ASN, seorang pegawai negeri sipil itu mempunyai mengetahui hal-hal itu, ya hitung-hitungan, punya kepribadian yang baik, kemudian mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Sedangkan pada soal-soal SKB itu soal-soal yang berhubungan dengan tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi, atau apa sih yang dikerjakan oleh seorang ASN pada jabatan atau formasi yang akan diambilnya. Misalnya nih, formasi pengawas benih tanaman. Nah, soal-soal dari SKB pengawas benih tanaman itu akan mengerucut ke apa yang akan dikerjakan oleh si pengawas benih tanaman ini. Misalnya dari pengambilan contoh benihnya seperti apa, penyakit-penyakit yang terbawa benihnya itu seperti apa. Walaupun soal-soal pada pengawas benih tanaman ini dia masih di bawah lingkupnya pertanian, itu dia tidak banyak membicarakan tentang pertanian atau tentang tanaman. Dia lebih banyak berbicara tentang yang lebih meruncing lagi, lebih spesifik lagi tentang benih tanaman itu sendiri, peredaran benih itu seperti apa, sertifikasi benih itu seperti apa, karena itu merupakan hal-hal yang akan dikerjakan oleh seorang ASN di bidang atau di formasi pengawas benih tanaman itu. Makanya soal antara SKB dan SKD itu sangat-sangat berbeda. Sudah tidak ada lagi yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan di SKB, hitung-hitungan, kecuali mungkin ada rumus-rumus yang berhubungan dengan benih kerja sehari-hari dari seorang pengawas benih tanaman itu. Misalnya rumus-rumus tertentu yang dipakai dalam perhitungan benih atau produksi benih. Nah, untuk rumus-rumus atau hitung-hitungan yang dipakai atau yang di SKD itu sudah tidak ada lagi. Begitu juga dengan kepribadian, tidak ada lagi di soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi bidang atau SKB. Nah, kurang lebih seperti teman-teman gambarannya antara soal SKB dan SKD. Yang SKD kan teman-teman sudah lalui, sudah tahu soalnya seperti apa. Gambaran untuk soal SKB kurang lebih seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami lagi teman-teman. Kita lanjut. Nah, apakah soal SKB itu berurutan? Nah, ini ada yang bertanya, misalnya di kompetensi umum dia sudah menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan pemerintah. Nah, apakah soal pertama dan sampai dengan soal kelima
itu dia berbicara tentang peraturan perundang-undangan. Kemudian 6 sampai 10 itu peraturan pemerintah atau apalagi yang ada di kompetensi umum. Dia diurutkan dulu dari umum, kemudian nanti di bawahnya itu kompetensi khusus. Nah, ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya teman-teman itu setelah kita belajar dari kisi-kisi materi pokok. Jadi pada saat tes itu tidak ada soal seperti diurutkan. Jadi soalnya itu diacak teman-teman. Misalnya dulu saya di formasi penyuluh pertanian, kompetensi umumnya misalnya dia berbicara tentang ilmu-ilmu pertanian, budidaya pertanian. Jadi soal 1 sampai 5 itu apakah dia berbicara tentang budidaya pertanian atau ilmu pertanian, mekanisasi pertanian, tidak ada sama sekali teman-teman. Soal-soal pertama itu bahkan dia sudah berbicara tentang soal-soal dari kompetensi khusus. Nah, begitupun juga di soal-soal paling bawah atau pertengahan soal itu ada yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan atau ilmu-ilmu di bidang pertanian. Jadi dia sifatnya itu diacak, tidak berurutan seperti apa yang ada di kisi-kisi umum, setelah itu di kisi-kisi khusus lagi. Jadi sama sekali tidak berurutan. Itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Saya tidak tahu apakah di format terbaru, format yang di 2024 ini masih acak atau tidak, tetapi dari pengalaman saya itu tidak berurutan. Oke, kita lanjut lagi, mudah-mudahan bisa dipahami soal berikutnya. Nah, perbedaan kompetensi umum dan kompetensi khusus. Jadi kalau teman-teman lihat lagi di kisi-kisinya itu, materi pokoknya itu, biasanya di kompetensi umum ini dia mencantumkan itu peraturan perundang-undangan. Biasanya itu ada terus peraturan pemerintah, peraturan menteri. Nah, karena di kompetensi umum ini teman-teman ketahui dia tidak berbicara tentang spesifik apa yang akan dikerjakan oleh misalnya nih di penyuluh pertanian oleh si penyuluh itu. Dia soal-soalnya itu tidak rinci atau tidak apa ya, tidak berbicara tentang apa yang akan dikerjakan. Dia berbicara tentang hal-hal umum saja yang masih berkaitan dengan suatu formasi. Misalnya nih seorang penyuluh pertanian, kompetensi umumnya itu dia berbicara tentang hal-hal yang memang masih bersinggungan dengan jabatan penyuluh pertanian. Karena ada penyuluh, memang dia penyuluh, tetapi ada di bawahnya itu ada pertanian, makanya ada di kompetensi umumnya itu berbicara tentang ilmu-ilmu pertanian, cara budidaya. Nah, karena biar bagaimanapun seorang penyuluh pertanian tidak terlepas dari hal-hal itu, ilmu-ilmu pertanian secara umum, kemudian apalagi budidaya pertanian, mekanisasi pertanian, tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak ada yang berhubungan dengan mekanisasi pertanian secara khusus, karena ada formasi khusus lagi tentang mekanisasi pertanian itu. Nah, sedangkan kompetensi umum sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, itu dia merupakan kebalikan dari kompetensi untuk kompetensi khusus. Itu dia merupakan kebalikan dari kompetensi umum, yang dimana kompetensi khusus ini dia lebih spesifik berbicara tentang apa sih yang akan dikerjakan oleh seorang penyuluh atau seorang pengawas benih tanaman. Jadi apa yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya mulai dari pengambilan contoh, jadi dia lebih spesifik mengacu pada apa yang akan dikerjakan dari seorang pengawas benih tanaman atau seorang POPT. Misalnya seorang POPT lah, cara dia melihat gangguan hama itu seperti apa, itulah yang akan dibahas atau yang akan diberikan soal-soal tentang kompetensi khusus. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman gambaran umum antara perbedaan kompetensi umum dan kompetensi khusus ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami lah. Pada intinya bahwa kompetensi khusus itu dia lebih mengarah kepada tugas pokok atau apa yang akan dikerjakan oleh seorang penyuluh atau seorang POPT. Sedangkan kompetensi umum merupakan hal-hal di luar tugas pokok lah, seperti itu kurang lebih
gambaran umumnya yang tidak dikerjakan oleh seorang POPT atau seorang PBT, tetapi dia masih bersinggungan. Misalnya ada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apa, POPT, misalnya pelaksanaan pengawasannya, kemudian pengawas benih tanaman atau penyuluh pertanian. Itu karena memang dia tidak berhubungan dengan apa yang akan dikerjakan oleh seorang penyuluh pertanian itu misalnya, tetapi dia tetap masih bersinggungan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Kalau penjelasan saya kurang jelas bisa nanti ditanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin yang terakhir nih di strategi dan usaha. Masih berhubungan juga ya mungkin dengan apa tadi ya, persentase di SKB. Nah, mungkin dari pengalaman yang bisa saya sampaikan teman-teman dulu itu, karena mungkin ingin sekali akhirnya jadi ASN, jadi setiap waktu luang itu saya isi dengan belajar apa strategi yang saya lakukan. Jadi nah ini mungkin ya teman-teman bisa ikut itu, silakan mungkin bergabung di grup Telegram atau di grup-grup WA. Biasanya itu teman-teman ada yang sudah ikut tes, nah dia kasih bocoran-bocoran soal untuk FR itu banyak di sini Telegram. Nah, di luar strategi itu teman-teman mungkin bisa lakukan belajar. Sudah saya sebutkan juga sering-sering di video saya itu, materi-materi yang keluar di SKB itu dia tidak terlepas dari regulasi. Kenapa regulasi atau peraturan, dalam regulasi dalam hal ini peraturan menteri, perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan pemerintah, karena ASN itu bekerja berdasarkan regulasi pemerintah. Karena kita, atasan kita adalah atau kita bekerja untuk di bawah pemerintah. Makanya apa yang kita kerjakan itu semua berdasarkan regulasi atau undang-undang, peraturan pemerintah. Nah, itu strategi yang mungkin teman-teman bisa pelajari. Saya sering sudah membagikan ke teman-teman yang lain itu regulasi-regulasi yang berhubungan dengan kisi-kisi atau materi pokok yang ada. Nah, karena semua soal dari pengalaman saya itu diambil dari situ, pasti diambil dari situ, kecuali mungkin soal-soal umum ya teman-teman, atau bahkan soal-soal umum juga masih berhubungan dengan regulasi. Kalau teman-teman lihat kompetensi umum misalnya itu ada undang-undang, peraturan pemerintah, ya itu juga dari regulasi sebenarnya. Kalau kita mau lihat ya apa yang sudah kita pelajari dulu waktu kuliah, kadang itu tidak ada, tidak lagi berhubungan dengan apa yang nanti kita kerjakan lah pada saat kita sudah menjadi seorang ASN. Misalnya dulu pada saat kita kuliah, materi-materi atau bahan-bahan yang kita terima pada saat pembelajaran itu biasanya kan ada misalnya definisi menurut si ahli inilah, si A, si B, si C. Nah, itu tidak kita dapatkan lagi teman-teman pada saat kita sudah kerja. Karena kalau kita mau bekerja atau kita sudah kerja itu, dasar kita bekerja itu misalnya seorang penyuluh pertanian melaksanakan penyuluhan. Nah, itu dasarnya dari mana? Dasarnya misalnya dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan itu adalah bla 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 bla. Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya dia menyusun program penyuluhan. Nah, program penyuluhan itu kalau mungkin ya teman-teman yang kuliah, saya dulu belum ada program studi penyuluhan. Nah, mungkin pada saat kuliah itu kita mendapatkan definisi penyuluhan dari para ahli atau siapalah begitu di bidang penyuluhan. Nah, di bidang pekerjaan kita sudah tidak lagi menggunakan definisi dari mereka itu. Kita sudah menggunakan acuan langsung dari regulasi atau peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun undang-undang, yang dimana misalnya program penyuluhan. Nah, itu misalnya dia mengacu dari peraturan Menteri Pertanian nomor 47 tahun 2016. Nah, seperti itu. Atau misalnya dia mau membuat atau melakukan penyuluhan dengan metode penyuluhan.
Yang betul penyuluhannya itu dia berdasarkan regulasi juga, misalnya di peraturan Menteri Pertanian nomor 52 tahun 2009 kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Jadi saya merekomendasikan sebagai strategi perbanyak membaca regulasi yang berhubungan dengan formasi yang teman-teman ambil sekarang, kurang lebih seperti itu, sehingga nyambunglah antara apa yang teman-teman pelajari nanti dengan soal-soal yang akan keluar. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang saya pelajari selama ini, alurnya itu seperti itu. Nah, usaha apa yang teman-teman lakukan ya biar doalah sebaik-baik mungkin, belajarnya sebanyak mungkin, jangan sampai teman-teman meluangkan kesempatan ini, karena jika teman-teman tidak lolos maka teman-teman akan memulai dari awal lagi, dari SKD, tidak lagi dari SKB. Nah, soal teman-teman tes nanti berikutnya misalnya itu menggunakan nilai yang ada, tetapi tidak menjamin, karena orang yang baru tes juga pasti jangan sampai mendapatkan nilai yang lebih tinggi sehingga teman-teman yang menggunakan nilai yang sudah ada itu tidak lolos. Makanya jika sudah teman-teman sampai di tahap SKB ini, jangan disia-siakan teman-teman. Saya ingatkan lagi, jangan disia-siakan, karena sudah sampai di tahap ini 50% teman-teman sudah dinyatakan lulus. Tinggal teman-teman lolos lagi di tahap SKB dan teman-teman dinyatakan lulus 100%. Saya ingatkan lagi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Belajar lagi selama masih ada waktu, kegiatan-kegiatan yang masih bisa ditinggalkan silahkan dikurangilah. Waktu belajar mulai dari pagi, siang, malam, kapanpun ada waktu silahkan teman-teman belajar. Inilah kesempatan teman-teman. Kalau tidak lulus berarti teman-teman bayangkanlah harus belajar lagi dari SKD, itu sangat bikin pusing lah. Nah, oke teman-teman, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti ya. Mohon maaf jika penjelasan saya masih banyak dan kurang. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya. Tetap semangat teman-teman. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.